Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hassalan nasa syu'uban wa qabaila li'arafu bil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina nabi akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummati khairil umam, amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum naro al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadits. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam kepada paduka yang agung, yakni kekasih Allah, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula kepada semua keluarganya, seluruh sahabat-sahabatnya, dan para tabi'innya. Dan begitu pula kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada, terkhusus kepada ikhwan akhwat jamaah Aribatman Berhikmah dimanapun berada. Pertama-tama yang terhormat kepada para alim ulama, para masyayikh, hadratil kiram, sahibul karamah wal fadilah, dan begitu pula pada para zu'ama, RT RW, kepala desa, camat, bupati, sampai presiden yang ala fakir sangat hormati. Dan begitu pula kepada seluruh jemaah yang hadir di sini, yang sangat al-fakir muliakan dan banggakan. Semoga perkumpulan kita ini benar-benar menjadikan satu wasilah diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita untuk kita selalu semangat, untuk kita selalu aktif, dan untuk kita selalu menjadi menomorsatukan belajar, sehingga Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang sudah tadi al-fakir bacakan, mencari ilmu itu adalah wajib, fardu. Sehingga dalam lafaz fardu ditambah dengan ta sekat mubalaghah. Jadi fardunya itu benar-benar fardu, fardu banget, tidak boleh tidak, kepada orang muslim, kepada orang Islam, laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki diwajibkan banget, perempuan sama, insya Allah. Jadi mencari ilmu, belajar ilmu, itu adalah tugas dari Allah untuk kita semua, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kumpulnya kita di sini, ini kita
lagi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, karena duduknya, hadirnya kita, adanya kita di tempat ini sungguh sangat luar biasa. 1 jam saja kita duduk di tempat pengajian seperti ini, maka dihancurkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita menengok ke samping, banyak hadis-hadis Nabi atau banyak ulama-ulama yang memakai, yang meyakini, yang mengaplikasikan bahwa tentang mendengarkan musik-musik itu adalah haram hukumnya. Haram hukumnya. Ada hadisnya. Terus bagaimana? Ya tentu musik-musik yang tidak bermanfaat, musik-musik yang tidak bermanfaat, musik-musik yang membawa kita, mendorong kita kepada kemaksiatan. Ya beda dengan musik-musik yang lagunya lagu agamis, itu lain lagi. Tapi ya kebanyakan senangnya yang musik-musik yang dombreng-dombreng yang enggak jelas itu. Memang itu suka menggugah hati. Itu padahal tidak boleh menurut ajaran Islam. Tapi walaupun itu tidak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau kita ngaji 1 jam saja kita di tempat pengajian seperti ini, itu seandainya kita suka musik-musik yang tidak sesuai dengan agama lah. Berapa puluh tahun kita cinta dengan musik-musik seperti itu, tapi dengan hadirnya, duduknya, mendengarkannya, mengikutinya di pengajian seperti ini 1 jam saja, itu hancurlah dosa-dosa kita itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan pahalanya luar biasa. Luar biasa. Jangankan kita sudah duduk, jangankan kita sudah mendengarkan, jangankan kita sudah begitu aktif, baru melangkah saja kita dari rumah dengan niat, dengan tujuan untuk hadir di sini karena mau mendengarkan tausiah, itu sudah diampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alangkah mulianya, alangkah istimewanya mencari ilmu. Oleh karena itu, ayo semangat kita. Jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai kita abaikan kalau ada kesempatan untuk ngaji. Kalau ada di musala, ngaji. Kalau ada riungan-riungan, kalau ada acara-acara yang mengandung tausiah, hadir. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apalagi kita di sini hadir ya. Ada kopinya, ada kuehnya, ada buah-buahan, ada makanan. Subhanallah. Ya, akhirnya kita untung 2. Apa? Perut kita kenyang, pahala kita menang. Setelah kita mati, kita nyaman di alam kubur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang yang cinta belajar ilmu, yang cinta mengaji, insya Allah di alam kubur menemukan keindahan-keindahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Indah alam kubur itu bagi orang yang memang cinta kepada pengajian, cinta ngaji, cinta Allah, cinta Rasul. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya tentu kalau kita cinta Allah, kalau kita cinta Rasul, ya tentu kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan
oleh Allah dan Rasulnya. Apa? Ya, sholat 5 waktu, mengeluarkan zakat kalau kita punya untuk yang dizakatkan. Jadi apalah perintah Allah yang kita mampu laksanakan, insya Allah itu baru kita cinta kepada Allah dan Rasul. Tapi jangan gini, aku juga cinta kepada Allah, tapi sholat kagak, apa kagak, itu mah omdo, itu mah cuma ngomong doang. Nauzubillahi min dzalik. Jadi dengan kita ngaji, insya Allah yang tidak kita tahu jadi tahu, yang sudah kita tahu ya lebih hafal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang dengan adanya ngaji, dengan adanya berkumpul, dengan adanya kita menghadiri acara-acara, insya Allah yang kita belum tahu jadi tahu, insya Allah. Seperti sekarang lagi rame, lagi musim polemik tentang hal nasab. Tapi kalau kita selalu di kebun saja, kalau kita selalu di ladang saja, kalau kita selalu di kantor saja, kalau kita selalu di jalan saja, kalau kita selalu di mobil saja, apapun aktivitas kita, sama sekali kita tidak mengikuti, tidak bercampur dengan hal-hal tausiah keagamaan, ya kita tidak akan tahu tentang nasab juga. Nauzubillahi min dzalik. Sedang tahunya terhadap masalah ini bisa dikatakan harus. Kenapa? Ya untuk kita lebih cinta kepada Rasulullah, dan kita lebih cinta kepada Allah, dan kita pun ada ladang untuk kita mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang lagi rame, ada satu klan yang mengaku bahwa dirinya itu adalah keturunan Rasul. Ada klan yang mengaku bahwa di dalam dirinya itu adalah ada darah Rasul. Tapi bohong. Tapi bohong. Nauzubillahi min dzalik. Kalau kita tidak ngaji, kalau kita tidak berkumpul, kalau tidak ikut kita menyaksikan pengajian-pengajian, kita akan tidak tahu selamanya. Kita berjalan dalam kegelapan. Nauzubillahi min dzalik. Bagi yang sudah tahu tentang hal ini, jangan sampai ditimbun. Maksudnya ditimbun, kita sudah tahu bahwa Habib Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi, bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi. Sudah tahu kita, tapi kita enggan untuk memberitahukan kepada orang. Na'udzubillah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Bagi yang sudah tahu, tidak boleh untuk menyembunyikan ilmu yang sudah dia tahu, yang sudah kita tahu. Di sini dia dalam hal nasab, ya. Telah berkata ulama ahli nasab, la yajuju lil alimi itmanu ilmi fi hadzal ilmi. Jadi tidak boleh kita menyembunyikan tentang bab pernasaban ini. Ya tentu kalau yang namanya tidak boleh, ya berarti kita haram. Haram, kita sudah tahu tapi disembunyikan karena kita takut, karena kita merasa nggak enak, karena kita mencari aman. Apapun itu alasannya, tidak boleh. Jadi setelah kita mengetahui bahwa Habib itu bukan turunan Nabi, maka kita harus memberitahukan kepada orang. Maka wajib kita memberitahukan kepada orang yang telah kita tahu. Apa?
yaitu bahwa Habib itu adalah bukan keturunan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada orang yang berkata, oh, si Imad membatalkan nasab Nabi. Maaf, bukan Nabi ya. Si Imad membatalkan nasab Habib. Terus si Imad Dajjal, si Imad Iblis, berbagai macam. Bahkan langsung datang framing-framing. Wah, si Imad santrinya ditinggalkan, dianya kawin terus, selalu dibini budak terus. Na'udzubillah. Ini adalah yang sebenarnya Dajjal itu dia. Ya, Kiai Imad istrinya satu, kalau kemana-mana juga dibawa, santrinya tetap terurus, dia tidak kemana-mana terkecuali ada undangan. Itu orang yang mengatakan katanya Kiai Imaduddin itu Dajjal, justru malah kelompok dia malah yang sebenarnya yang Dajjal. Apa? Yaitu memfitnah, membuat framing bahwa Ki Imaduddin katanya santrinya ditinggalkan, selalu diam di bini yang muda, selalu kawin terus. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa bisa begini? Kenapa harus terjadi seperti itu? Jadi sebenarnya Kiai Imaduddin itu adalah membongkar, menelusuri tentang nasab ini adalah karena cinta. Karena cinta kepada Habib. Cinta kenapa? Karena Habib itu meyakini, karena Habib itu mengajak orang, meyakini orang bahwa dia itu adalah turunan Nabi. Ternyata itu adalah bukan keturunan Nabi. Jadi Kiai Imaduddin kasihan, ya tentu bukan Kiai Imaduddin saja. Jadi tentang hal nasab ini sebenarnya bukan baru sekarang. Bukan. Udah dari dulu. Dari dulu. Sudah geger seperti ini. Cuman kalau dulu itu karena memang zaman dulu nggak ada ahli-ahli seperti ahli filologi, nggak ada ahli-ahli sejarah, ya seperti yang sekarang maksudnya. Terus nggak ada ahli genetik kalau dulu kan, nggak ada BRIN maksudnya. Jadi setelah dibahas rame, diam gitu kan. Sudah rame, diam. Sekarang rame, ini yang ketiga, rame yang ketiga, ini tidak akan diam. Tidak akan diam. Kenapa? Karena yang menyatakan bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi, ya bukan Kiai Imaduddin saja sebenarnya. Dan kalau orang mengatakan ini ulama-ulama dulu mengakui, orang-orang pintar-pintar dulu mengakui, para mujtahid dulu mengakui, ini icik-icik ada anak kemarin sore, anak yang baru nentet membatalkan nasab Habib. Ada yang mengatakan begitu. Hei orang yang mengatakan seperti itu, sebenarnya bukan Kiai Imad saja. Ratusan ribu ulama di belakang Kiai Imaduddin. Cuman tidak terlalu muncul di YouTube seperti itu. Jadi ini bukan Kiai Imaduddin ini, tapi hampir seluruh ulama. Ya cuma yang benar-benar tertera, mangpang di YouTube itu adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi kalau mengatakan si Imad itu salah besar. Bukan Kiai Imad, tapi ulama Nusantara, bahkan ulama dunia pun sudah berkata semua bahwa Habib Ba'alwi itu adalah bukan keturunan Habib. Terus ada lagi yang mengatakan, wah katanya, kata si Imad, nggak ada keturunan Nabi di dunia ini. Oh ini fitnah ini.
Jadi Qiyamuddin bukan begitu. Keturunan Nabi itu ada dan banyak. Dan keturunan Nabi itu tidak akan musnah sampai akhir zaman. Keturunan-keturunan orang-orang biasa itu akan terputus, habis. Tapi keturunan Nabi tidak akan putus. Ini jaminan. Jadi kalau orang yang mengatakan begitu, itu adalah framing, itu adalah fitnah terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi sejatinya keturunan Nabi yang benar, keturunan Nabi yang asli itu adalah banyak, tapi bukan Habib Ba'alawi. Bukan Habib Ba'alawi. Jadi keturunan Nabi itu disebutnya Sayyid atau Syarif. Jadi kata-kata Habib itu, mulai adanya kata-kata Habib itu adalah dari abad 9. Dari sebelum abad 9 tidak ada kata-kata Habib. Tidak ada. Karena kata-kata Habib, kalimat Habib itu adalah hanyalah pantas untuk Nabi saja, bukan untuk kita. Makanya ada dalam qasidah burdah ya kalau tidak salah. Wal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haliminal awalimu qatahimi. Huwa Nabi, domirnya gitu kan. Al-Habib, yang dicintai, yang mencintai. Turja syafa'atu, yang kita harapkan, yang kita tunggu pertolongannya. Jadi Habib itu adalah ke Nabi, bukan ke Ba'alawi. Seperti itu. Jadi di dalam hal ini udah kita mengakui keturunan Nabi, udah kelakuan kita tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Ya, ini adalah suatu penghinaan, meruksak marwah nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min dzalik. Dulu aman, 550 tahun aman, tidak ada apa-apa. Karena Habib-Habib dulu cenderung benar. Habib-Habib dulu cenderung benar. Kebanyakan benar. Tingkah lakunya sehingga tidak mencurigakan. Kenapa bisa ditelusuri? Ya karena akibat dari kelakuan yang tidak sesuai dengan yang mereka akui. Mengaku cucu Nabi, tapi ajaran-ajarannya nyeleneh, kelakuan-kelakuannya jauh daripada ajaran Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tidak sedikit Habib yang mengatakan, atau ada Habib yang mengatakan, Habib Jinah, Habib Mabuk, Habib Judi, itu adalah tetap akan masuk surga. Karena itu adalah darah Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kebanyakan para Habib-Habib itu kebanyakan fenomena di sekarang ini, kemarin sebelum meledak ini tesis ya, kebanyakan mabuk-mabuk, main cewek, suka minta-minta uang, meres-meres uang. Itu fakta. Sebenarnya sekarang juga masih ada yang begitu, masih ada. Cuman enggak seperti dulu. Bagi-bagi amplop kosong untuk diisi uang. Kalau tidak diisi uang marah. Kalau orang tidak mau membagikan marah sampai ditempeleng orang. Ini masih ada sekarang juga seperti itu. Cuman insya Allah kita sedikit-sedikit sadarkan mereka itu, supaya dia benar-benar mengakui, supaya dia benar-benar sadar bahwa dia itu adalah bukan keturunan Nabi besar Nabi Muhammad SAW,
Tapi sementara sekarang mereka masih kekeh, masih ngotot, bahkan marah, dikatakan bukan keturunan Nabi. Kenapa? Ya karena dia hanya itulah satu senjata dia untuk meminta uang kepada orang dengan dalih keturunan Nabi. Sebenarnya memalukan, sangat merendahkan marwah Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Nama besar Nabi dipakai dawir-dawir, meras-meras, minta-minta yang tidak jelas. Naudzubillahi min dzalik. Kenapa tidak kerja saja, tidak tani saja, atau apapun ikhtiar yang umum? Karena dia badan juga sehat, tenaganya juga kuat, bahkan masih muda-muda. Kenapa harus berlaku seperti itu? Nauzubillahi min dzalik. Jadi kita berjuang membongkar nasab mereka. Awas, jangan didasari kebencian, jangan didasari dengan hati-hati yang jahat. Jangan. Dasari dengan kecintaan kepada mereka. Cinta kita kepada mereka. Karena mereka mengakui keturunan Nabi, padahal mereka itu adalah bukan. Konsekuensinya bagi orang yang mengakui nasab kepada orang yang memang bukan nasab dia, maka Nabi telah bersabda, "Manidda'a qauman laisa lahu fihim falyatabawwa maq'adahu minan nar." Jadi barang siapa yang mengaku keturunan kepada satu kaum, tapi dia itu adalah bukan tergolong kepada mereka, apalagi ini mengaku kepada nasab Rasulullah, naudzubillah, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka sejatinya mereka itu adalah mempersiapkan untuk menempatkan dirinya di neraka. Jadi mereka untuk mempersiapkan, untuk menyediakan, untuk siap-siap, untuk berusaha untuk berada atau masuk ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kita mengaku nasab, menyantolkan nasab kepada orang lain, maka jaminannya adalah neraka. Apalagi ini adalah nasab Rasulullah yang suci. Apalagi dipergunakan untuk kejahatan. Naudzubillahi min dzalik. Sebenarnya Habib ini di era kemerdekaan dahulu sempat mau dipulangkan ke Yaman karena dia ini berasal dari Yaman. Itu ada utusan dari Pak Karno ya. Kalau tidak salah itu Bapak Ahmad Yani ya, untuk menanyakan kepada Kiai ya, di Cirebon bahwa Habib itu benarkah turunan Nabi. Tapi oleh Kiai di Cirebon ya dijawab, memang bukan keturunan Nabi. Itu sudah esasnya mau dipulangkan, tapi karena ada yang membela oleh ulama NU ya, kalau tidak salah itu Kiai atau Syekh Wahab Hasbullah ya, ini dari ulama NU. Jadi dibela, jadi udahlah ini jangan dipulangkan, dia ini adalah agamanya Islam. Ya semoga bisa membantu kita umat Islam di sini untuk mengajar ilmu, yang punya ilmu ya, yang tidak punya ilmu ya apa kemampuan dia ya, karena kita satu agama. Ya akhirnya oleh Presiden Soekarno ya tidak dipulangkan karena dibela oleh ulama NU itu. Kalau saja tidak dibela oleh ulama NU waktu itu, maka sudah tidak ada Habib di Nusantara ini. Tapi entah kenapa
Habib justru menyerang kepada NU. Sejarah NU dibelokkan, bikin kuburan-kuburan palsu, pemerintah diserang, kiai kita yang terhormat Kiai Ma'ruf Amin dikatakan babi, Gus Dur dikatakan buta mata, buta hati, Menteri Agama dikatakan iblis. Naudzubillah. Seharusnya dia berterima kasih, terutama kepada NU, pemerintah. Tapi malah dia diberi hati minta jantung, malah dia dilihat-lihat seperti mau merebut negara. Naudzubillah min dzalik. Karena kalau tidak ada incaran kepada negara, untuk apa bikin kuburan palsu? Untuk apa membelokkan sejarah-sejarah? Untuk apa merubah sejarah-sejarah NU? Kalau memang tujuannya bukan ke arah kekuasaan. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang lebih mengerikan tentang hal ajaran-ajarannya, na'udzubillah, yang mengatakan bahwa Habib itu adalah benar-benar suatu yang suci, harus dihormati, harus didewakan, disanjung. Na'udzubillah. Kalau tidak dihormati, marah. Kalau meminta tidak diberi, marah. Persis seperti penjajah. Apakah Habib itu penjajah sebenarnya? Lebih berani Habib daripada pribumi. Habib itu adalah imigran. Tapi kenapa di negara kita berkuasa? Bahkan kita sebagai pribumi kalah oleh mereka. Na'udzubillah. Bahkan mereka mengatakan 70 kepala ulama yang pintar, yang alim, ahli ibadah, dibandingkan dengan kaki Habib yang kotor, masih mulia kaki Habib yang kotor. Na'udzubillah. Ajaran-ajaran menyimpang, kelakuan-kelakuan biadab, pribumi tidak dihargai. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Ternyata setelah diteliti, ditelusuri, ternyata mereka itu adalah pantas saja, karena itu mereka adalah berbohong. Mereka adalah bukan keturunan Nabi, tapi mereka adalah darah mereka adalah haplogrupnya G, itu mereka adalah keturunan Yahudi Askenazi. Pantas saja mereka brutal, pantas saja mereka kasar, pantas saja mereka berani menghina, melemahkan, meremehkan orang-orang yang bukan klannya. Pantas saja karena mereka itu adalah keturunan Yahudi Askenazi atau berdarah Yahudi Askenazi. Oleh karena itu, dari mulai sekarang tentang hal bab ilmu nasab, jangan kita timbun, jangan kita diamkan, ayo kita sebarkan kepada orang yang belum tahu. Entoh tidak boleh kita menyembunyikan ilmu nasab ini. Maka kalau kita menyembunyikan, kita diam, maka kita dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Keterangan ini adalah ada di dalam kitab Ar-Rasail fil Ilmil Ansab.
Jadi intinya satu, jangan sampai kita lalai untuk belajar ilmu, untuk mengaji, untuk hadir di majelis taklim, untuk kita selalu ikut aktif di dalam riungan-riungan tausiahan. Satu itu, jangan sampai kita tertinggal atau meninggalkan. Dan kedua, yakini oleh kita bahwa Habib itu adalah bukan keturunan Nabi. Mereka hanya ngaku saja. Dan ketiga, beritahu kepada siapapun orang-orang yang kita kenal atau yang kita tidak kenal, beritahu kepada mereka bahwa Habib Ba'alu itu adalah bukan keturunan Nabi. Setelah kita tahu, beritahu kepada orang yang belum tahu. Hanya itulah yang Al-Fakir bisa katakan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk Al-Fakir. Dan sekali lagi, jangan ada kebencian terhadap Habib. Jangan dijadikan Habib itu adalah musuh, jangan. Tetap kita baik seperti dulu, waktu belum terbongkar nasabnya. Baik-baik saja. Yang punya menantu Habib terus seperti biasa saja. Yang punya guru Habib terus seperti biasa saja. Cuman satu yang harus dicamkan oleh kita semua, jangan punya keyakinan bahwa Habib itu keturunan Habib. Karena mereka bukan keturunan Nabi. Hanya itu saja. Jangan ada permusuhan, jangan ada perpecahan, kebaikan tetap berjalan, persaudaraan tetap dijaga, tapi jangan menganggap mereka itu turunan Nabi. Itu aja yang harus kita camkan, yang kita petik di dalam pembicaraan tausiah ini. Hanya itulah Al-Fakir mohon maaf atas salah khilaf dan kekeliruan. Terima kasih. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.